Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Trihartanto di channel My Triarta. Kali ini saya berkesempatan sangat amat gembira bisa kolaborasi dengan Dr. Agnes. Halo dok, apa kabar dok? Waalaikumsalam. Dok, ini kan banyak pertanyaan ya dok ke saya. Ntar kalau misalkan collab sama dokter Agnes, tolong tanyain dong mas. Tanyain apa? Itu anak saya susah banget makan. Nah ya, itu masalah sejuta umat ya. Sejuta umat. Itu kalau anak susah makan tuh biasanya kenapa ya dok? Jadi gini mas, mesti tahu dulu. Kadang-kadang tuh gini ya, orang tua tuh selalu pengen instan kan. Padahal anak susah makan tuh penyebabnya macam-macam. Macam-macam ya dok ya. Jadi mesti tahu dulu penyebabnya apa, kita cari tahu dulu gitu. Jangan langsung pengen buang vitamin gitu. Oh Biasanya kan gitu. paling sering kayak gitu kan. Oh iya. Biar mau makan gitu. Iya benar. Padahal ya belum tentu dia perlunya vitamin gitu. Belum tentu ya Jadi dok. kita dicari tahu dulu penyebabnya apa. Yang paling sering tuh biasanya yang pertama ada namanya parental misperception ya. Parental. Jadi orang tuanya yang salah persepsi, disangkanya anaknya nggak mau makan terlalu sedikit, padahal anaknya emang masih kecil banget usianya, jadi nggak perlu banyak-banyak makannya. Jadi ketika dilihat status gizinya bagus kok gitu. Oh gitu. Terus ada juga karena perilaku makan yang salah, atau bahasa Inggrisnya inappropriate feeding practice ya. Jadi dikasih susu banyak-banyak. Oh gitu. Atau jajan ya banyak. Itu yang sering saya temukan. Pasti tanya, ini anaknya nggak mau makan dok. Pasti tanya, jajannya saya berapa kali? Ada kali 8 kali makan permen sehari. Dia nggak mau makan gitu ya. Atau susunya sehari 8 botol dok, segini-segini. Oh. Ya iyalah pasti nggak mau makan gitu kan. Iya. Jadi mesti dilihat tahu dulu penyebabnya. Kalau emang cuma gara-gara susu ya dikurangin susunya. Kalau kebanyakan jajan kita atur. Itu juga susah sih ngaturnya, maksudnya udah pola kebentuk, misalnya anaknya udah 2 tahun ya. Udah kebentuk, nggak pernah dikasih makan bagus, terus jajannya kebanyakan, merubahnya tuh lumayan susah. Jadi mesti pelan-pelan sabar ibunya, konsisten, sabar. Tapi bisa kok, lama-lama bisa. Bisa ya dok ya. Nah, terus lagi penyebab lainnya lagi ada lagi namanya anaknya misalnya selective eater, picky eater, jadi pilih-pilih makanan. Oh pilih-pilih makanan, ini banyak itu dok ya. Itu juga jadi bikin nggak makan. Terus kalau orang Indonesia biasanya paling banyak tuh namanya small eater, jadi dia tipenya cuman bisa makan sedikit-sedikit, perutnya tuh nggak sanggup makan banyak-banyak. Jadi yang maksud cuma bisa sedikit, makanya habis itu udah nggak mau gitu kan. Nah kalau kayak gini nanti mesti dikasih persering, makan frekuensinya ditambah, atau setiap dia makan tuh ada di waktu yang berharga banget, jadi harus dikasih kalori yang lebih tinggi gitu. Oh begitu. Jadi anak kecil itu bukan dia nggak mau makan karena sesuatu hal ya, jadi orang tuanya tuh harus lihat dulu ya anaknya itu ya dok ya, udah makan apa yang tadi dokter bilang ya, jajannya udah apaan aja, karena lambung anak kecil kan beda ya dok ya sama yang dewasa kita ya. Iya betul. Terus lagi kalau lagi sakit nih, banyak orang tua yang udah oh iya anak kecil sakit tuh susah makan ya dok ya. Anaknya nggak mau makan lagi, ternyata lagi sakit, batuk pileknya pasti namanya. Kalau anak lagi sakit sih nggak mau makan, jadi sabar aja. Yang penting cairan masuk bagus, nanti kita bisa tunggu seminggu 2 minggu setelah infeksinya teratasi, biasanya akan mau makan lagi. Kecuali kalau misalnya memang dia ada gangguan organ ya, misalnya kayak anak yang CP, cerebral palsy, yang emang ada gangguan saraf, gangguan di saluran pencernaan, nah itu harus ditangani lebih lanjut lagi, pasti sama multi center biasanya, multiple banyak dokter gitu, ada dokter rehab medik, ada dokter bedah, kadang-kadang kayak gitu perlu. Oke. Jadi kalau anak kecil yang susah makan itu solusinya baiknya gimana dok kalau dari dokter nih? Jadi yang pertama gini, dinilai status gizinya dulu ya. Status gizinya. Nah, dia susah makan nih. Nah, dilihat dulu berat badan, tinggi badan berapa. Dilihat status gizinya. Dia gizi kurang, gizi buruk, normal, atau kegemukan malah gitu. Dilihat dulu. Kalau masih bagus, kita harus gizi bagus, kita masih agak lebih tenang gitu ya. Tapi kalau lagi gizi kurang, kalau gizi buruk, nah itu harus ada intervensi lebih agresif istilahnya gitu. Nah, habis itu yang pertama ya, nilai dulu status gizinya. Yang kedua, habis itu kita evaluasi penyebab yang tadi. Nah, biasanya kita singkirin dulu ada masalah organik kak, gangguan organ nggak, misalnya dia
yang tadi ada gangguan saraf sehingga nggak bisa ngunyah bagus, atau gangguan menelan misalnya Iya, gitu ya. iya, sakit itu. Nah itu dulu pastiin nggak ada, habis itu lihat ada infeksi apa enggak. Infeksi. Yang Indonesia itu paling sering misalnya ada anemi, anemi bukan infeksi, ada TBC, tuberkulosis, iya. habis itu ada anemi atau infeksi saluran kencing misalnya, ada nggak? Kalau itu dari singkirin nggak ada juga, nah kita evaluasi tadi yang masalah pemberian makannya di rumah kayak gimana, salah apa enggak gitu. Baik. Yang paling sering juga itu, jadi perilaku makan yang salah. Yang tadi kebanyakan susu, jajan, atau dipaksa makan sama ibunya sampai kerja trauma anaknya. Oh itu trauma bisa ya dok ya? Bisa banget, banyak juga yang kayak gitu. Oke. Nah setelah tahu penyebabnya apa, baru nanti solusinya ada gitu. Kalau misalnya gangguan menelan atau masalah saraf, ya otomatis kita rujuk ya. Harus kerja sama dokter lain gitu. Yang lebih dokter spesifik ya dok? Dokter gastro, dokter rehab medik, dokter bedah gitu. Nah nanti kalau misalnya penyebabnya tadi misalnya karena perilaku makan yang salah, ya kita benerin. Misalnya kebanyakan susu, kurangin susunya. Yang jajan, kurang jajannya. Atau ada infeksi, TBC, diobatin TBC-nya. Atau ada anemi, ya diobatin aneminya. Terus lagi tadi misalnya yang porsinya cuma bisa kecil-kecil. Iya. Ya itu ditambah frekuensinya. Oke. Nah kalau ada lagi memang yang betul-betul kekurangan vitamin, misalnya dia yang pilih-pilih makanan, misalnya cuma mau nasi kecap kan banyak gitu. kayak gitu. Iya banyak nasi kecap telur. Iya nasi kecap telur. Nah itu mungkin dia akan kekurangan vitamin juga gitu. Biasanya yang paling sering mungkin vitamin B12 ya, karena biasanya ada di daging, atau dia kan nggak mau makan daging, nggak mau makan sayur, pasti kadang-kadang kekurangan zat besi juga. Nah kalau yang kayak gini baru kita tambahin vitamin. Baru yang gitu. Seperti itu untuk penambahan vitamin ya dok ya? Ya, jadi nggak semua anak suka makan terus geber sama vitamin, belum tentu gitu. Nggak melulu ayah bunda nih, nggak melulu semua anak kecil susah makan dia harus dikasih vitamin, enggak. Jadi harus dilihat penyebabnya yang tadi dokter Agnes bilang ya dok ya. Nah kalau misalkan karena orang tua kadang anak itu ngelihat orang tua yang dimakannya itu ngaruh ke dok. Kalau misalkan ayah saya aja dia makannya begitu, masa saya harus makan sayur gitu atau apa, itu perilaku kayak gitu itu gimana dok? Bisa ngaruh untuk anak dia susah makan juga nggak dok? Dia mencontoh orang tuanya itu. Maksudnya perilaku orang tua? Iya betul banget, contoh orang tua ya. Kalau orang tua yang nggak mau makan sayur, udah pasti anaknya juga nggak mau makan sayur gitu. Jadi kita harus mencontohin, harus dicontohin dan harus disediakan gitu. Kadang-kadang orang tua sering datang kan, saya mau makan sayur, di rumah emang nggak pernah disediain sayur, atau orang tua juga nggak makan sayur, ya wajar lah pastinya ya. Harus dikenalkan. Jadi orang tua juga harus mengenalkan, jangan orang tua makan mie instan anak kecil makan sayur. Betul. Orang tuanya boleh mie instan terus, anaknya makan sayur buah gitu. Jadi harus mencontohkan dulu teman-teman. Gitu aja. Ya. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan tentang anak susah makan atau yang lain halnya, boleh ditanya di kolom komentar. Nanti insya Allah coba dijawab sama Dokter Agnes. Terus saya konsultasi lagi. Kalau misalkan teman-teman ada mau saya collab lagi sama Dokter Agnes, boleh komen di bawah ya. Komen di bawah ya. Oke. Jangan lupa subscribe channelnya Dokter Agnes. Itu bagus banget. Meet Dokter Agnes. Cari search ya. Meet Dokter Agnes, search yang paling banyak ada 51.000 subscribe. Itu yang benernya, yang lainnya bukan. Meet Dokter Agnes. Oh ya, kita ini lagi ada di mana dok? Di Smart Clinic Pregnancy di Jalan Kebagusan Raya. Oke. Saya mau pantun ya dok. Gak. Sekarang hari apa? Hari Sabtu ya? Oke. Hari Sabtu tanggal 19. Beneran tanggal 19 sih sekarang ya? Yuk yang mau komen boleh, nanti insya Allah bakal dibalas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. My Triharta pamit, Trihartanto pamit, Dokter Agnes Triharjadingrum PSPA pamit juga. Dadah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.